Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 191. Rokok inferior dan anggur inferior. Semua orang di sekitar melihat, dan mereka semua memiliki ide yang sama. Ketika saya melihat kemasan mentah, saya tahu bahwa tembakau dan alkohol tidak baik. Li Wenyuan dan Zhao Yalan menyembunyikan kepala mereka di bawah meja setelah mendengar ini. Tidak heran Ye Junlin bertanya tentang preferensi wanita tua itu sebelumnya. Setelah mengatakan tentang alkohol dan tembakau, Ye Junlin benar-benar siap untuk merokok dan minum. Jika barang inferior dibongkar, mereka akan selesai. Wanita tua itu pasti akan memutuskan hubungan dengan mereka di tempat. Zhao Yalan tidak sabar untuk membunuh Ye Junlin. Yang lain juga berkata, ini pasti rokok yang lebih rendah dan anggur yang lebih rendah. Zhao Yuan, Yang Song dan yang lainnya melihat petunjuknya. Ini tampaknya disediakan secara khusus oleh wilayah militer. Apalagi saat melihat logo naga di kemasannya. Zhao Qingfeng dan Zhang Wentao saling melirik dan tertawa. Kakek dan nenek, haruskah kita membuang hadiah yang lebih rendah ini ke tempat sampah? Jangan di sini. Itu mencemari mata kita. Kalian diam. Tiba-tiba Zhao Jiangwo dan Wu Mulan meraung bersamaan. Mereka berdua memegang rokok dan anggur, melihat ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan, seolah-olah mereka sedang mengagumi sebuah karya seni. Sikap hati-hati semacam itu lebih berhati-hati daripada memegang puluhan juta Ye Mingzu barusan. Perlahan-lahan, kedua alis yang mengernyit terentang. Ada senyum dari hati di sudut mulutnya. Saya lebih bahagia daripada menerima hadiah apapun sebelumnya. Semua orang memandang kedua orang itu dengan rasa ingin tahu. Saya bertanya-tanya dalam hati. Apakah ada sesuatu yang terkenal tentang alkohol dan tembakau ini? Setelah 1 menit penuh, Zhao Jiangwo dan Wu Mulan saling memandang dan berkata dengan penuh semangat. Benar-benar. Ye Junlin mengambil sebatang rokok dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak tahu apakah hadiah cucu menantu disukai oleh kedua tetua. Suka. Aku sangat menyukainya. Zhao Jiangwo dan Wu Mulan mengangguk sibuk. Wu Mulan bahkan meraih mikrofon dan tersenyum. Hadiah dari menantu saya Ye Junlin adalah yang paling saya puas dan favorit hari ini. Segera setelah ini dikatakan, para penonton kehilangan suara mereka dan menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang. Li Wenyuan dan Zhao Yalan, yang sedang menunggu vonis, bahkan lebih tercengang. Plum mewarnai wajahnya dengan luar biasa. Zhang Wentao, Zhao Qingfeng dan yang lainnya curiga bahwa telinga mereka salah, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda membuat kesalahan, Nenek? Anda dapat melihat bahwa itu lebih rendah dengan melihat kemasan hadiahnya. Bagaimana itu bisa menjadi favorit Anda? Ada kegembiraan yang tak terkendali di wajah wanita tua itu. Dia mengangkat tembakau dan alkohol di tangannya. Kamu masih terlalu picik. Kamu mungkin tidak melihat tembakau dan alkohol ini seumur hidup. Zhao Jiangwo bergema, karena tembakau dan alkohol khusus untuk wilayah militer. Tembakau dan alkohol untuk wilayah militer memang jarang, tapi tidak jarang. Zhang Wentao berkata, jika dia menginginkannya, dia masih bisa mendapatkannya melalui hubungan. Wanita tua itu memelototinya. Hah? Apakah Anda pikir ini adalah tembakau dan alkohol area militer biasa? Ini adalah tembakau dan alkohol khusus untuk Brigade Besi Yan Huang di bawah Jenderal Kunlun, Dewa Perang China Pelindung Negara. Ada tanda-tanda unik pada mereka, seperti naga. Misalnya, kata-kata Yan Huang Kunlun di bagian bawah. Semua orang dengan latar belakang kecil tahu bahwa tembakau khusus, alkohol, dan barang-barang lainnya dari perjalanan besi Yan Huang tidak bocor sama sekali. Bahkan jika Anda memiliki puluhan miliar, Anda tidak dapat membeli minuman khusus perjalanan besi Yan Huang untuk segelas anggur. Itu benar. Bahkan jika kamu memiliki latar belakang apapun, tidak masalah. Kamu tidak bisa mendapatkan tembakau dan alkohol khusus Brigade Besi Yan Huang. Kami pernah meminumnya sekali di rumah seorang pensiunan prajurit Brigade Besi Yan Huang, dan sekarang kami tidak bisa melupakan rasanya. Ini adalah tembakau dan alkohol khusus Brigade Besi Yan Huang yang asli. Begitu dia mengatakan ini, pemandangan menjadi sunyi. Bersambung. Bab 192. Penampilan luar biasa. Semua orang memandang Ye Junlin dengan mata yang luar biasa. Bagaimana dia mendapatkan tembakau dan alkohol khusus yang tidak dapat dia beli dengan harga puluhan miliar dolar? Bukankah ini luar biasa? Pria tua dan wanita tua itu memegang rokok dan alkohol, seperti menggendong bayi yang paling dicintai. Istriku, kami hanya akan minum seteguk anggur setiap hari dan merokok hanya setengah batang. Hal semacam ini terlalu langka, dan akan hilang setelah minum. Wanita tua itu berkata dengan sedih. Ye Junlin tersenyum. Jika kedua tetua menginginkannya,
Saya masih bisa mendapatkannya untuk Anda. Saya berjanji untuk memilikinya setiap hari. Saya khawatir Anda tidak menyukainya kali ini. Jadi saya mendapatkan lebih sedikit. Mendengar itu, mata lelaki tua dan wanita tua itu hampir terbang keluar. Betulkah? Keduanya bertanya tidak percaya. Ye Junlin tersenyum. Ada beberapa barang ini. Saya berjanji untuk mendapatkannya. Saat rapat selesai, kirim mobil. Ada begitu banyak dari hal-hal ini di Legiun Naga Surgawi. Baik sekali. Kami bangga memiliki menantu sepertimu. Setelah melihat tembakau dan alkohol, wanita tua itu melupakan segalanya. Hanya Ye Jun yang muncul di matanya. Ye Junlin tersenyum dan berkata, penatua kedua hampir cukup. Begitu banyak orang yang menonton. Setelah diingatkan, keduanya menyadari bahwa mereka telah kehilangan pendirian. Haha. Keduanya tersenyum malu. Wanita tua itu bahkan menunjuk ke keluarga Li Wenyuan dan berkata, Alan, Wenyuan, Ziran, duduk di sebelahku. Sebuah kejutan besar datang. Zhao Yalan dan Li Wenyuan sedang bermimpi. Mereka datang ke depan dengan linglung, duduk di meja wanita tua dan pria tua itu. Wanita tua itu bahkan mengumumkan, saya menggunakan pesta ulang tahun untuk mengumumkan satu hal, keluarga Zhao menyetujui kembalinya putri saya Zhao Yalan. Ketika Zhao Yalan mendengarnya, dia menangis dengan gembira. Dia menunggu selama hampir 30 tahun pada hari ini. Li Wenyuan juga sangat bersemangat. Keluarga Zhao akhirnya menerima mereka. Orang tua senang, dan Li Ziran juga sangat senang. Alan, Wen Yuan, kamu punya menantu yang baik. Pria tua dan wanita tua itu tidak bisa tidak memuji. Li Wenyuan dan Zhao Yalan sangat senang. Junlin, kamu telah memberi kami kekuatan. Kami hanya menyalahkanmu secara tidak sengaja. Ibu dan ayah, kamu hanya harus bahagia. Ye Junlin tersenyum. Li Wenyuan dan Zhao Yalan menghentikan tembakan pinggang dan memandang semua orang dengan bangga. Siapa yang berani menertawakan mereka sekarang? Apakah menantu mereka sangat cakap? Dapat membuat wanita tua dan pria tua begitu dikenali. Sekarang semua orang diam dengan patuh. Tidak ada yang mengejek mereka lagi, tetapi memandang mereka dengan iri. Karena orang-orang yang duduk di meja ini adalah Zhang Guolong, Zhang Fuqian, Yang Song dan lainnya. Di mata wanita tua itu, keluarga Li Wenyuan sama pentingnya dengan status mereka. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba datang untuk melapor. Laporkan Tuan. Ada beberapa petugas di luar yang mengaku ditempatkan di daerah militer Jinling untuk datang dan membayar ulang tahun wanita tua itu. Zhao Jiangwo bingung dan bertanya, sudahkah Anda mengatakan identitas mereka? Katakan. Dikatakan Kolonel Tatsuno dan beberapa kolonel. Kepala Legiun Tianlong dari Brigade Besi Yan Huang. Cara orang berikutnya meragukan. Apa? Kepala Legiun Naga Langit dari Brigade Besi Yan Huang. Pria tua dan wanita tua itu semua melompat. Zhang Guolong, mantan wakil wali kota, dan Zhang Fuqian, wakil direktur Departemen Keuangan Kota, semuanya berdiri. Banyak eselon atas yang tahu tentang Legiun Tianlong yang ditempatkan di daerah militer Jinling. Zhao Qingfeng dan Zhao Kuofei saling melirik, memikirkan sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Ayuan, kamu sangat hebat. Bahkan Kolonel Longye dari Brigade Besi Yan Huang ada di sini. Kamu sedang mempersiapkan kejutan besar. Bersambung. Bab 193. Kejutan terbesar. Anggota keluarga Zhao lainnya memandang Zhao Yuan dengan penuh semangat. Saudara Yuan, ini adalah kejutan yang disengaja. Mereka juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari wilayah militer yang diundang. Ya, Saudara Yuan pasti dengan sengaja memberitahu kami tidak. Kemudian orang-orang tiba-tiba muncul. Ini adalah kejutan terbesar. Orang tua Zhao Yuan juga memberikan pandangan setuju. Pria tua dan wanita tua itu sangat terkejut ketika mereka mendengar bahwa petugas dari Brigade Besi Yan Huang datang. Keduanya tertawa sehingga mata mereka hampir menyipit. Keduanya memandang Zhao Yuan dan berkata, jauh, bagus sekali. Aku tidak menyangka kejutan akan datang satu demi satu hari ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu adalah kebanggaan terbesar nenek. Dalam keadaan seperti itu, Zhao Yuan harus mengakui jika dia tidak mengakuinya. Jika Anda tidak mengakuinya, saya khawatir itu akan mengecewakan nenek. Zhao Yuan menggigit kepalanya dan berkata, ya, itu benar. Nenek, ini adalah bagian yang saya rancang khusus untuk memberi Anda dan kakek kejutan. Yang Song di sebelah Zhao Yuan terkejut. Bukankah karena Jenderal Kunlun Kolonel Tatsuno datang? Apakah Anda memiliki hubungan dengan Zhao Yuan? Yang Song bertanya, ada apa dengan Zhao Yuan? Apakah Anda benar-benar mengundangnya? Ya, Tim Yang, saya pergi ke area militer untuk mencobanya. Itu benar-benar berhasil.
Berbicara tentang kebohongan, Zhao Yuan tidak mengubah wajahnya dan jantungnya berdetak. Pria tua dan wanita tua itu berdiri dan menyapa mereka di pintu masuk aula. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Saya tahu Yuaner bukan apa-apa di kolam renang. Dia hanya bisa menunjukkan bakatnya setelah dia berusia 30 tahun. Wajah wanita tua dan pria tua itu dipenuhi dengan kegembiraan, yang merupakan kebanggaan dari hati. Zhao Yalan dan Li Wenyuan melihat situasi ini. Aku cemburu. Awalnya, keluarga mereka adalah favorit wanita tua itu. Akibatnya, semua perhatian beralih ke Zhao Yuan. Mereka berdua memandang Ye Junlin dengan sedikit keluhan. Membawa tembakau dan alkohol khusus Yan Huang Iron Brigade bukanlah keterampilan. Ajak para perwira Brigade Besi Yan Huang agar dianggap mampu. Mengikuti wanita tua dan pria tua itu, Zhao Yuan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia bersumpah untuk bekerja keras untuk membuat ini semua benar. Pada saat ini, Kolonel Tatsuno dan beberapa orang sudah tiba di pintu masuk aula. Setelah melihat wanita tua itu, Kolonel Tatsuno melangkah maju untuk memberi selamat kepadanya. Tatsuno, kepala Legiun Tianlong dari Brigade Besi Yan Huang, dan 3 ajudannya memberi selamat kepada wanita tua itu di Laut Cina Timur. Ding Ziyuan di sebelah Kolonel Long Ye melangkah maju dan berkata, "Ding Ziyuan, Komandan Brigade Operasi Khusus Daerah Militer Jinling, memberi selamat kepada wanita tua itu." Melihat 2 kolonel, ketiga kolonel semua datang untuk memberi selamat. Wanita tua itu bertepuk tangan lagi dan lagi dengan penuh semangat. Mereka yang datang dari militer, menganggap Long Ye dan yang lainnya lebih penting daripada mereka yang berpolitik seperti Zhang Guolong. Terutama Tatsuno juga dari Brigade Besi Yan Huang, divisi tak terkalahkan dari Tiongkok. Wajah ini bahkan lebih baik. Beberapa orang dari Long Ye datang untuk merayakan ulang tahun. Pria tua dan wanita tua adalah yang paling disambut. Hanya saja Zhao Yuan di belakang sedikit gugup. Karena takut ketahuan. Dia tidak berani menyapa sama sekali. Karena dia belum pernah melihat orang seperti Long Ye. Zhao Yuan sengaja bersembunyi di belakang. Karena takut ketahuan. Wanita tua itu menarik Zhao Yuan ke depan dan bertanya dengan antisipasi. "Saya tidak tahu apa yang Kolonel Tatsuno pikirkan tentang cucu saya Zhao Yuan." Tatsuno tercengang. "Xindao, apakah wanita tua ini sangat aneh? Saya bahkan tidak tahu siapa cucu Anda. Apa komentar Anda?" Tetapi ketika saya berpikir bahwa ini adalah nenek dari istri sang jenderal. Tatsuno dengan sopan berkata, Zhao Yuan melihat bahwa dia sangat tajam. Masa depan harus menjadi pilar negara. Hahaha, sungguh pilar negara. Mendengar bahwa Kolonel Tatsuno memiliki penilaian yang tinggi terhadap cucunya, lelaki tua dan wanita tua itu tidak bisa menahan tawa. Bersambung. Bab 194. Bagaimana Anda mendapatkannya? Keluarga Zhao saya keluar dari naga. Ayah Zhao Yuan sangat gembira sehingga mereka hampir menangis. Zhao Qingfeng, Zhao Kuofei dan junior lainnya memiliki hubungan yang lebih baik dengan Zhao Yuan, dan mereka sangat bersemangat. Penonton mendidih dan suasana mencapai klimaks. Karena ini adalah evaluasi Universitas Yan Huang Tielu. Sangat berwibawa. Pria tua dan wanita tua itu menjadi lebih bangga, dan mereka semua melupakan hadiah tembakau dan alkohol dari Ye Junlin. Li Wenyuan dan Zhao Yalan merasa tidak nyaman. Mereka awalnya adalah protagonis. Wanita tua itu paling menyukai mereka. Tapi protagonisnya berubah sebelum pantatnya panas. Komandan Brigade Operasi Khusus Ding Ziyuan tersenyum dan berkata, "Saya telah mendengar nama Zhao Yuan untuk waktu yang lama. Dan dia akan menjadi wakil kapten tim polisi khusus ketika dia berusia kurang dari 30 tahun. Masa depan tidak terbatas." Zhao Yuan juga sangat bersemangat. Meskipun dia melakukan kesalahan, itu diakui oleh Kolonel Tatsuno dan Kolonel Ding Ziyuan. "Kolonel Panjang, Kolonel Ding, tolong 3 kolonel." Pria tua dan wanita tua itu menyambut mereka dengan hangat. Itu hanya ditolak oleh Tatsuno. "Nyonya tua, kami di sini untuk memberi selamat. Sekarang kita harus pergi." Wanita tua itu tampak terkejut. Apakah Kolonel Tatsuno memiliki masalah mendesak lainnya? Ya, benar. Nanti, salah satu jenderalku akan memeriksa Legiun Naga yang aku pimpin. Aku harus kembali dan bersiap. Jalan Tatsuno. Ding Ziyuan mengangguk. Wanita tua itu benar. Dan brigade pasukan khusus saya juga akan diperiksa. Kita harus bersiap. Apa? Seorang jenderal dari Brigade Besi Yan Huang. Itu pasti seorang jenderal terkenal yang bersinar di medan perang. Wanita tua dan pria tua itu kagum. Tetapi apa yang terlintas dalam pikiran? Wanita tua itu memohon, "Kami tidak punya waktu dan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam inspeksi semacam ini. Bisakah Long University membiarkan cucu saya Zhao Yuan berkunjung dan mendapatkan banyak pengetahuan?" Long Ye memikirkan teletransmisi.
Dan masih setuju, oke, ya. Pemeriksaan akan dilakukan dalam beberapa jam. Zhao Yuan akan mendengarkan pemberitahuan kami. Setelah setuju, wanita tua itu menunggu semua anggota keluarga Zhao bersemangat. Jika Zhao Yuan mengunjungi Legiun Naga Surgawi, itu akan disepuh. Sejak itu, identitasnya telah mendapatkan lingkaran cahaya. Ini sangat membantu untuk karir resmi masa depan. Keluarga Zhao secara kolektif mengirim beberapa kolonel Tatsuno untuk pergi. Setelah itu, perjamuan ulang tahun dilanjutkan. Wanita tua itu jelas acuh tak acuh terhadap keluarga Li Wenyuan. Dan paling-paling dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Ye Junlin. Topik seluruh pesta ulang tahun berkisar pada Zhao Yuan. Ye Junlin tidak akan peduli tentang ini. Dia menatap piring di atas meja dan memakannya. Sangat menjijikkan bahwa makanan itu di mata orang lain. Sepertinya Ye Junlin belum makan selama seminggu. Terutama di meja ini adalah Zhang Guolong, Zhang Fuqian dan tokoh-tokoh besar lainnya. Ye Junlin mempermalukan wanita tua itu dengan makan seperti ini. Wanita tua itu tidak senang ketika dia melihatnya. Tetapi dalam hal alkohol dan tembakau yang dikirim oleh Ye Junlin, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi mata semua orang terfokus pada Ye Junlin. Acara semacam ini memang tidak senonoh. Karena dia disukai oleh wanita tua itu, dia seharusnya tidak malu karenanya. Zhao Yuan akhirnya tidak tahan lagi. Kakak ipar, keluar, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Wanita tua itu melirik Zhao Yuan dengan setuju. Cukup pintar. Krisis teratasi. Ye Junlin mengikuti Zhao Yuan keluar. Apa yang seharusnya saya katakan? Ye Junlin mengambil tusuk gigi di antara giginya. Menghadapi penampilan malas Ye Junlin, Zhao Yuan tidak sabar untuk meninjunya. Tetapi di permukaan dia tersenyum dan berkata, Kakak ipar, saya punya pertanyaan. Bagaimana Anda mendapatkan tembakau dan alkohol untuk Brigade Besi Yan Huang? Bersambung. Bab 195. Tentu saja itu dikirim oleh saya. Ye Junlin tersenyum dan berkata, tentu saja aku mengirimnya. Mengirimnya. Mungkinkah seseorang dari Brigade Besi Yan Huang? Zhao Yuan bingung. Ye Junlin mengangguk. Ya, itu benar. Bukankah kamu baru saja melihatnya? Apa? Maksudmu Kolonel Tatsuno? Zhao Yuan menatap Ye Junlin tidak percaya. Ya, itu dia. Kalau tidak, mengapa dia datang ke sini? Dia di sini untuk mengantarkan rokok dan alkohol. Ye Jun mendekat. Hahaha. Zhao Yuan langsung tertawa. Orang ini lebih baik darinya. Aku juga akan mengirim mobil lain. Ye Jun mendekat. Bagus, bagus. Kamu hebat. Zhao Yuan memandang Ye Junlin seolah-olah dia sedang menonton badut. Jika Kolonel Tatsuno akan mengirim mobil khusus untuk tembakau dan alkohol, dia akan tahu nanti. Bagaimanapun, dia akan pergi ke daerah militer Jinling. Ye Junlin tiba-tiba tersenyum dan berkata, baru saja kamu mengatakan bahwa Long Ye diundang olehmu. Ketika sampai pada masalah ini, Zhao Yuan sedikit panik. Tapi bahkan Kolonel Tatsuno tidak menusuknya. Apa yang dia takutkan? Ya, aku mengundang nenek untuk merayakan ulang tahun. Zhao Yuan menggigit kepalanya dan mengakui. Senyum Ye Junlin semakin dalam di sudut bibirnya, dan senyumnya penuh arti. Senyum aneh ini membuat Zhao Yuan bingung. Seolah-olah Ye Junlin tahu segalanya. Dia tidak berani tinggal terlalu lama, berbalik dan memasuki aula. Perjamuan ulang tahun yang berlangsung beberapa jam telah berakhir. Wanita tua itu sengaja meninggalkan keluarga Li Wenyuan. Ini dianggap menerima mereka. Li Ziran sangat senang, dan Ye Junlin secara alami juga senang. Zhao Yuan juga pergi. Kakek dan nenek baru saja menerima berita. Biarkan aku pergi ke daerah militer Jinling sesegera mungkin. Cepat. Kamu adalah kebanggaan keluarga Zhaoku. Semua orang harus belajar dari Zhao Yuan. Wanita tua itu bertepuk tangan. Zhao Qingfeng berkata kepada beberapa orang, seorang Yuan akan berbicara tentang apa yang telah dia lihat dan dengar nanti. Setelah itu, wanita tua itu memeriksa jumlah orang. Apakah semua orang di sini? Ngomong-ngomong, di mana menantumu, Aran? Bu, aku tidak tahu kemana aku pergi. Zhao Yalan dan yang lainnya tidak tahu kemana Ye Junlin pergi. Lupakan saja, biarkan dia pergi. Peran yang tidak penting. Wanita tua itu tidak mau menyebutkannya untuk kedua kalinya. Tapi Zhao Yalan dan Li Wenyuan sangat marah. Ini jelas merupakan kesempatan yang baik. Tetapi bajingan itu menghilang. Memang benar bahwa kesuksesan lebih dari kegagalan. Pada saat ini, Ye Junlin memanggil Xiao Qin dan memintanya untuk mengirim dirinya ke daerah militer Jinling, ibu kota provinsi. Zhao Yuan cemas dan datang ke penduduk tentara Tianlong di daerah militer Jinling, ibu kota provinsi, dengan kecepatan tercepat. Memasuki barak,
Dia seperti udik yang baru saja memasuki kota. Semuanya baru baginya. Lihat ke timur. Lihat ke barat. Saya tidak berani menyentuhnya karena takut rusak. Long Ye mengatur seorang prajurit untuk menyambut Zhao Yuan. Berjalan ke depan gudang. Sebuah mobil diparkir di pintu. Dan beberapa orang memindahkan kotak dan kotak ke dalam mobil. Melihat kemasan luarnya, Zhao Yuan merasa seperti tembakau dan alkohol khusus yang diminum Ye Junlin. Teman-teman, tolong tanyakan apa ini. Zhao Yuan mau tidak mau bertanya. Oh, ini tembakau dan alkohol khusus Yan Huang Iron Brigade kami. Pemimpin mengatur untuk memasang mobil. Kirimkan ke keluarga Zhao nanti. Prajurit itu mau tidak mau berkata. Ledakan. Setelah mendengar jawaban ini, Zhao Yuan disambar petir. Apakah Anda benar-benar mengirimnya ke dalam mobil? Apa yang Ye Junlin katakan benar? Apakah dia benar-benar memiliki identitas? Bukan masalah besar untuk mendapatkan 2 botol. Tapi bagaimana dengan mendapatkan mobil? Pertanyaan ini berbeda. Zhao Yuan datang ke tempat latihan dengan gugup. Ribuan tentara dari Legiun Naga Surgawi dan Brigade Operasi Khusus semuanya telah berkumpul, berdiri dalam barisan, megah dan tak terkalahkan. Bersambung. Bab 196. Legiun Naga. Terutama melihat semangat Legiun Naga Surgawi, Zhao Yuan hanya merasakan darahnya mendidih. Kebanggaan dan darah di masing-masing dari mereka sudah cukup untuk membuat orang gila. Ini adalah tentara yang saya dambakan. Setiap orang adalah eksistensi yang menjerit. Meskipun brigade pasukan khusus berada di garis depan di wilayah militer Jinling, itu jauh lebih buruk daripada tentara Tianlong. Zhao Yuan dan beberapa orang diatur dalam posisi observasi. Semua orang sedang menunggu Jenderal Brigade Besi Yan Huang. Kalau bukan karena aturan, Zhao Yuan benar-benar ingin mengambil semuanya. Terlalu bersemangat. Semua orang menunggu dengan tenang. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun selama seluruh proses. Akhirnya sebuah mobil melaju ke stasiun dan dengan cepat datang ke pangkalan pelatihan. Dari jauh, Zhao Yuan melihat sebuah mobil merah muda. Dia mengerutkan kening. Seolah aku pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah menunggu, saya melihat bahwa ini bukan Maserati merah muda yang sama dengan Xiao Qin. Nomor platnya sulit dilihat. Maserati berhenti di tempat latihan. Seorang gadis mengemudi ke bawah. Bukan Xiao Qin. Zhao Yuan tercengang. Ketika dia melihat orang yang turun dari kopilot, dia tercekik. Ye Junlin. Ternyata itu Ye Junlin. Apa yang mereka lakukan di sini? Mungkinkah orang itu adalah dia, kan? Pada saat ini, Zhao Yuan menderita serangan jantung. Ye Junlin meminta Xiao Qin untuk berdiri di tempatnya. Dan dia berjalan selangkah demi selangkah menuju posisi pasukan naga dan brigade pasukan khusus. Melihat Ye Junlin datang, semua prajurit berkumpul dan berdiri tegak, seperti senjata baja. Long Ye dan Ding Ziyuan berlari ke Ye Junlin dan memberi hormat. Laporkan kepada Jenderal Kunlun, Korps Tianlong, dan Brigade Operasi Khusus Wilayah Militer Jinling bahwa pertemuan telah selesai. Tolong beri instruksi. Apa? Jenderal Kunlun. Ini seperti blockbuster. Dan itu seperti bom. Ini tidak terduga oleh tim observasi. Semua orang tahu bahwa dia adalah seorang jenderal. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia adalah jenderal tertinggi Kunlun? Apa yang membuat Zhao Yuan paling luar biasa adalah bahwa Jenderal Kunlun ternyata adalah Ye Junlin. Tidak heran Ye Junlin mengabaikan semuanya di pesta ulang tahun. Tidak heran Ye Junlin dapat mengirim tembakau dan alkohol khusus Brigade Besi Yan Huang. Tidak heran Ye Junlin mengatakan dia meminta Kolonel Tatsuno untuk mengirimkannya. Alasannya sederhana, Ye Junlin adalah Jenderal Kunlun. Pada saat ini, Ye Junlin datang ke depan para prajurit dan berkata dengan keras, berhenti. Gerakan seragam ribuan orang mengejutkan. Saya tidak punya kata-kata tambahan. Karena saya telah turun dari garis depan, saya akan beristirahat dengan baik. Tetapi pelatihan tidak dapat ditarik ke bawah. Anda harus siap untuk pergi ke medan perang kapan saja. Ye Junlin berbicara dengan tentara Tianlong. Dia melihat ke brigade pasukan khusus lagi dan tersenyum. Prajurit China saya yang hebat itu keras. Hal yang sama berlaku untuk brigade pasukan khusus. Cepat dan latih. Siap menumpahkan darah untuk negara kapan saja. Meskipun Ye Junlin hanya memiliki beberapa kata atau 2. Tapi itu menyulut darah para prajurit. Jenderal Kunlun. Jenderal Kunlun. Ribuan tentara berteriak dengan penuh semangat. Adegan itu menghancurkan bumi. Ini jelas merupakan adegan yang paling tak terlupakan dalam hidup Zhao Yuan. Setelah pemeriksaan, Ye Junlin datang ke Zhao Yuan. Kamu bisa membawa mobil rokok dan alkohol bersamamu nanti. Namun, aku juga ingin membujuk kakek dan nenek untuk tidak minum terlalu banyak. Ye Jun mendekat. Ya. Menghadapi Ye Junlin lagi.
Zhao Yuan berkeringat deras, dan kata-katanya terbata-bata. Dengan cara ini, mobil khusus untuk tembakau dan alkohol diubah menjadi mobil Zhao Yuan. Zhao Yuan diangkut ke rumah Zhao. Sebuah truk dari Brigade Kereta Api Yan Huang berspesialisasi dalam tembakau dan alkohol. Zhao Yuan mengangkutnya kembali. Cucuku terlalu cakap. Ya Tuhan. Keluarga Zhao memiliki naga sungguhan. Bersambung. Bab 197. Zhao Jia Zhenlong. Semua orang di keluarga Zhao tercengang ketika mereka melihat mobil Zhao Yuan penuh dengan mobil khusus tembakau dan alkohol. Adapun wanita tua dan pria tua itu, ada cahaya di matanya. 4 kotak rokok dan alkohol membuat mereka dengan senang hati melupakannya. Belum lagi mobil tembakau dan alkohol. Keluarga Zhao saya benar-benar keluar dari naga. Anak saya benar-benar luar biasa. Zhao Suelong memuji lagi dan lagi. Pria tua dan wanita tua itu memegang tangan Zhao Yuan dengan kuat. Zhao Yuan tampak malu. Karena itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Zhao Yuan hanya ingin menjelaskan. Sebenarnya, kakek nenek, ini. Wanita tua itu mengira Zhao Yuan akan rendah hati. Jadi dia segera berkata, kami tidak membutuhkan lebih banyak. Mobil ini akan cukup untuk sisa hidup kami. Ya, jangan katakan apapun tentang Yuaner. Kita semua mengerti. Orang tua itu menepuk bahu Zhao Yuan dengan keras. Zhao Yuan berubah pikiran dan tidak bisa menjelaskan. Karena ketika meninggalkan wilayah militer, dia diminta untuk menandatangani non-disclosure agreement. Semua yang saya lihat hari ini tidak bisa dikatakan. Yuaner, bekerja keras saja. Kakek nenek memutuskan untuk menggunakan semua sumber daya mereka untuk melatihmu. Wanita tua dan pria tua itu mengungkapkan pendapat mereka. Ini membuat Zhao Qingfeng dan yang lainnya iri sampai mati. Li Wenyuan dan yang lainnya bahkan lebih iri. Tapi bukankah Ye Junlin mengatakan bahwa dia mengirim mobil alkohol dan tembakau khusus? Rakyat. Zhao Jiangwo dengan penasaran bertanya kepada Zhao Yuan, siapa yang kamu temui di Yuaner hari ini? Siapa Jenderal Brigade Besi Yan Huang? Ya, Ayuan. Mari kita bicarakan. Kita semua ingin tahu. Anggota keluarga Zhao lainnya juga sangat penasaran. Zhao Yuan tersenyum malu. Kakek dan nenek, saya ingin memberi tahu Anda juga. Tetapi saya menandatangani perjanjian kerahasiaan. Dan saya tidak bisa mengatakan identitasnya. Ya Tuhan. Itu semua terlibat dalam perjanjian kerahasiaan. Aku khawatir identitas orang ini. Wanita tua dan pria tua itu saling memandang. Keduanya menunjukkan ekspresi ngeri. Zhao Yuan melanjutkan. Tapi apa yang saya janjikan adalah bahwa mulai sekarang, keluarga Zhao akan pergi. Jadi kakek nenek harus memperlakukan bibi dan bibi mereka sedikit lebih baik. Seperti Zhao Yalan, bibi Li Wenyuan, dan keluarga Zhao hanya bisa berharap jika mereka bersatu. Karena Jenderal Kunlun adalah menantu dari keluarga Zhao, Zhao Yuan berani membuat paket ini. Dia secara khusus mengingatkan siapa yang harus lebih baik. Pria tua dan wanita tua itu berjanji, itu pasti. Kami telah menerima kembali pasangan Aran. Mereka adalah bagian dari keluarga Zhao saya. Mendengar ini, Li Wenyuan dan Zhao Yalan sangat bersemangat sampai mati. Terima kasih orang tua. Wanita tua itu melirik, kamu harus berterima kasih kepada Zhao Yuan. Terima kasih, keponakan Zhao Yuan. Keduanya langsung berkata. Zhao Yuan tersenyum canggung. Wanita tua itu tidak bisa menahan senyum dan berkata, tapi menantumu juga bisa melakukannya. Hadiah dari Ye Junlin di atas jelas merupakan favorit wanita tua itu. Dalam sekejap mata, itu menjadi improvisasi. Tapi Zhao Yalan sangat puas. Pada saat ini Ye Junlin dan Xiao Qin kembali. Zhang Wentao mencibir dan berkata, kakak ipar, saya dengar Anda akan mengirim kembali mobil khusus untuk tembakau dan alkohol. Ye Junlin menunjuk ke kargo Zhao Yuan dan berkata, bukankah ini? Ini telah dikirim kembali. Begitu Zhao Yuan hendak berbicara, dia hanya mendengar Zhang Wen mengaum, kamu kentut. Ini jelas Zhao Yuanyun yang baru saja kembali. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Ya, kamu terlalu berlebihan. Kita semua melihat bahwa Zhao Yuan mengirimnya kembali. Kamu memang memiliki kredit hari ini, tetapi kamu tidak dapat mengambil kredit dari Zhao Yuan. Yang lain mengkritik mulut dan penalti Ye Jun. Zhao Yuan tidak bisa memasukkan mulutnya. Ini membuatnya cemas. Ini adalah dewa. Dapatkah komentar Fana? Bersambung. Bab 198. Ambil saja tembakau dan alkohol. Wanita tua itu sangat tidak puas dengan perilaku Ye Junlin. Dia berkata dengan dingin, Ye Junlin, kamu bisa mendapatkan tembakau dan alkohol khusus. Ini sedikit keterampilan. Selama kamu menggunakannya di jalan yang benar, ada harapan di masa depan. Masa depan.
Tapi jangan memanfaatkannya. Kepintaran seperti itu. Zhao Jiangwo dan Zhao Yalan berkata, kalian berdua juga harus lebih disiplin. Bagaimanapun, Ziran sangat menjanjikan sekarang. Oke, Mom dan Dad, kami mengerti. Melihat Ye Junlin dan rombongannya pergi, wanita tua itu bertanya, Zhao Yuan, apa pendapatmu tentang Ye Junlin? Zhao Yuan ketakutan. Beraninya dia membicarakan orang ini. Apakah Anda mencari kematian? Aku tidak punya pendapat. Zhao Yuan Dao. Wanita tua itu bertanya lagi, Wen Tao, apa pendapatmu tentang dia? Zhang Wen Tao berpikir dalam-dalam. Dari tawaran khusus tembakau dan alkohol, Ye Junlin memiliki beberapa keterampilan. Tetapi waktu benar-benar dapat mengasah orang, terutama setelah 6 tahun penjara. Terinfeksi dengan banyak kebiasaan buruk. Saya pikir itu sulit bagi Ye Junlin untuk berkembang. Wanita tua itu mengangguk setuju. Yah, saya pikir juga begitu. Hari berikutnya, semua orang pergi satu demi satu. Ketika keluarga Zhao menawarkan untuk mengirimnya dengan mobil, Li Ziran menolak. Li Ziran meminta untuk naik kereta berkecepatan tinggi. Dia terutama ingin mencoba apa yang akan terjadi ketika Ye Junlin melewati pemeriksaan keamanan. Semua orang datang ke pos pemeriksaan keamanan bersama, dan Li Ziran secara khusus membiarkan Ye Junlin lewat. Ketika Ye Junlin lewat dengan mudah, beberapa orang tercengang. Kamu keluar dan masuk lagi. Li Ziran bertanya. Ye Junlin tidak punya pilihan selain masuk kembali sekali, tetapi alarm masih tidak berbunyi. Pewarna plum terkejut. Benarkah pemikiranku salah? Faktanya, setelah Ye Junlin pergi hari itu, semuanya dihilangkan dalam sistem. Ye Junlin tidak akan diperingatkan ketika dia melewati pos pemeriksaan keamanan utama. Begitu dia naik kereta api berkecepatan tinggi, Long Ye mengirim pesan yang mengatakan, bos besar daerah militer Jinling dan bos besar pemerintah kota provinsi hanya mengetahui bahwa Ye Jun akan datang ke Jinling, ibu kota provinsi. Ketika mereka datang untuk mencari Ye Junlin, mereka sudah pergi. Beritahu mereka, lain kali aku pergi ke Jinling, aku pasti akan memberitahu mereka. Ye Junlin dengan cepat membalas pesan itu. Di rel berkecepatan tinggi, Zhao Yalan berkata, Ziran, kamu harus mempertimbangkan dengan hati-hati pendapat pamanmu dan orang lain. Ada apa? Ye Junlin bertanya. Li Wenyuan menghela nafas dan berkata, Paman Ziran menyarankan agar Ziran benar-benar dipisahkan dari keluarga Li dan mendirikan perusahaan baru. Ini ide yang bagus. Seharusnya sudah lama sekali. Ye Junlin mengangkat tangannya setuju. Keluarga Li adalah sekelompok nengat, dan mereka tidak bisa mendapatkan cukup makanan untuk memberi makan mereka. Li Wenyuan menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan mudah. Ayah memiliki saham di Ziran. Sulit untuk dilakukan. Li Ziran juga khawatir tentang ini. Li Tianhao tahu betul. Ziran, lakukan dengan berani. Aku akan mengurus apapun. Ye Jun mendekat. Yang dia khawatirkan sekarang bukanlah kelompok vampir seperti keluarga Li. Sebaliknya, dia khawatir tentang balas dendam kamar dagang Suzhou Hangzhou. Sekarang grup Junlin telah menerimanya. Kamar dagang Suzhou Hangzhou harus memperhatikannya dalam banyak hal. Adapun Li Ziran, ia kebetulan memiliki konflik dengan Van Dacheng, yang dapat dengan mudah menyebabkan balas dendam. Setelah Ye Junlin kembali ke Suzhou dan Hangzhou, Qilin mengatakan kepadanya bahwa setelah mendiskusikannya, diputuskan 3 hari kemudian bahwa grup Junlin bergabung dengan Yejia Enterprise dan menamakannya grup Yunting. Untuk memperingati niat Lu Yunting, Ye Junlin juga akan menggunakan grup Yunting untuk mengalahkan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Ini setara dengan Lu Yunting yang secara pribadi menginjak kamar dagang Suzhou Hangzhou di tanah. Ye Junlin mengerti bahwa langkah ini pasti akan menarik blokade dari kamar dagang Suzhou Hangzhou, dan dia akan menghadiri upacara secara langsung. Bersambung. Bab 199. Berganti nama. Perubahan nama grup Junlin telah menyebabkan banyak masalah dalam 2 hari terakhir. Secara khusus, itu harus diubah menjadi grup Yunting. Mereka yang mengetahui detailnya memahami bahwa kali ini perubahan nama mungkin untuk keluarga Xiao dan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Ini untuk balas dendam. Menurut gosip, orang yang bertanggung jawab atas grup Junlin bernama Lu Nangxuan, yang belum pernah muncul di Suzhou dan Hangzhou. Semua orang curiga bahwa Lu Nangxuan adalah kerabat, paman, saudara laki-laki, dan sejenisnya Lu Yunting. Karena seseorang masih menemukan orang tua Lu Yunting, yang sebelumnya tinggal di desa di kota, sekarang tinggal di salah satu villa paling mahal di timur. Ada juga hal-hal seperti perusahaan Huating Li Ziran yang diinvestasikan secara besar-besaran oleh grup Junlin. Serangkaian berita menjelaskan bahwa Lu Nangxuan dan Lu Yunting memiliki hubungan yang sangat dekat, dan mereka datang dengan kekerasan,
Ini untuk kamar dagang Suzhou Hangzhou. Danau Pulau Seribu Suzhou Hangzhou. Sebuah pulau kecil, dikelilingi oleh perahu. Dan puluhan ratus orang berpakaian hitam berdiri di atasnya. Semuanya menggembung di pinggang. Jelas semuanya membawa senjata. Bahkan menerbangkan beberapa helikopter militer dari waktu ke waktu untuk berpatroli dan melindungi. Yang lebih menakutkan adalah bahwa seluruh tempat pemandangan Danau Qiandao telah dipesan hari ini. Orang-orang yang memesan tempat berada di pulau kecil ini. Di pulau kecil, ada 6 lelaki tua yang duduk di tepi danau, memancing dengan tenang. 11 orang berdiri di belakang mereka. 7 dari mereka secara mengesankan adalah 7 direktur kamar dagang Suzhou Hangzhou, dan 4 lainnya adalah pewaris raksasa Suzhou Hangzhou, keluarga Han, keluarga Yu, dan keluarga Qin, dan keluarga Lei. 4 tetua yang memancing di depan adalah Han Xiaokun, Yu Bukun, Qin Zhenglin dan Lei Qianjue, patriark saat ini dari 4 raksasa Han, Yu, Qin, dan Lei. Di peringkat raksasa Suzhou dan Hangzhou, keempatnya adalah yang teratas. Keempat tetua jauh lebih baik daripada Xiao Guopu dari keluarga Xiao. Keluarga Xiao dikenal sebagai raksasa 50 miliar. Keluarga Han, Yu, Qin, dan Lei semuanya adalah miliarder. Bersama-sama, mereka membentuk kamar dagang Suzhou Hangzhou. Singkatnya, mereka menyumbang hampir setengah dari garis kehidupan ekonomi Suzhou dan Hangzhou. Dan ini adalah orang yang benar-benar mengaburkan langit dan matahari. Identitas kedua lelaki tua yang memancing bersama mereka tidak kurang dari mereka. Fu Longxing, yang pernah menjadi pemimpin kota Suzhou Hangzhou, kini mundur di belakang layar. Tetapi ada murid yang tak terhitung jumlahnya, dan keturunannya adalah pekerja paruh waktu di Suzhou dan Hangzhou. Bahkan komandan saat ini Zhou Yuheng adalah muridnya. Sekarang Zhou Yuheng sering meminta nasihat ayahnya. Saat orang tua yang disebut Fu Longxing mengatakan sesuatu, Su dan Hang akan gemetar 3 kali. Orang tua lainnya adalah Zheng Xiangkun, wakil panglima tertinggi daerah militer Suzhou Hangzhou. Karena masalah perintah pemindahan, posisi panglima daerah militer Suzhou Hangzhou saat ini kosong. Jadi sekarang Zheng Xiangkun dari daerah militer Suzhou Hangzhou adalah pemimpin tertinggi. Kedua kekuatan besar ini kebetulan adalah teman sekelas dan teman Lei Qianjue. Janji memancing bahkan lebih umum. 1 peleton penjaga menjaga pulau tidak jauh dari sana. 6 tetua memancing di sini. Jika mereka membuat keputusan, itu sudah cukup untuk membuat seluruh Suzhou dan Hangzhou gemetar. Memang begitu. Banyak hal di Suzhou dan Hangzhou dinegosiasikan oleh 6 orang. 4 raksasa dan kamar dagang Suzhou Hangzhou dapat mencapai tingkat ini. Tak perlu dikatakan, jaringan harus di seluruh Suzhou Hangzhou dan menembus setiap sudut. Naik ke area militer dan turun ke pasar. Semua memiliki penetrasi kamar dagang Suzhou Hangzhou. Itu sebabnya ada pepatah, di Suzhou Hangzhou, memindahkan kamar dagang Suzhou Hangzhou sama dengan memindahkan fondasi Suzhou Hangzhou. Ini berbeda dari keluarga Xiao yang kaya. Terlalu sulit untuk dicabut. Terlebih lagi, jika Anda ingin menghancurkan kamar dagang Suzhou Hangzhou, Fu Longxing dan Zheng Xiangkun mendukungnya di atas. Bersambung. Bab 200. Satu-satunya Jenderal Bintang 5. Menurut situasi ini, itu tidak mungkin. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa orang yang mereka temui sebenarnya adalah Ye Junlin. Satu-satunya Jenderal Bintang 5 dalam sejarah. Dewa Perang Kunlun akan menekan semuanya. Pada saat ini, Lei Qianjue tiba-tiba menangkap seekor ikan. Setelah memuat ke keranjang kuang, dia memandang Fu Longxing dan Zheng Xiangkun sambil tersenyum. Fu Lao. Lao Zheng tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang kejadian baru-baru ini di Suzhou dan Hangzhou. Fu Long yang berambut abu-abu menggerakkan pancingnya dan berkata dengan sedikit ragu, apakah Lao Lei berbicara tentang Fan Dacheng, Direktur Kamar Dagang Suzhou Hangzhou, atau tentang grup Junlin yang diubah namanya menjadi grup Yunting? Terlepas dari mundurnya Fu Longxing, dia mengendalikan situasi apapun. Han Xiaokun tersenyum penuh arti, faktanya, bisakah Fu Lao memperlakukan kedua hal ini sebagai satu hal? Zheng Xiangkun, wakil panglima wilayah militer, mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah karena di belakang ini Lu Nangxuan yang mengendalikan grup Junlin? Yu Bukun mengangguk, mungkin begitu. Informasi yang kami temukan menunjukkan Lu Nangxuan seharusnya paman Lu Yunting. Sekarang dia akan mengganti nama grup Junlin menjadi grup Yunting, dan bahkan membantu saudara laki-laki Lu Yunting, Ye Junlin. Berinvestasi di Liziran juga membersihkan Fan Dacheng dan Charles yang menjebak Liziran. Qin Zhenglin juga berkata, kami telah menanyakan tentang keluarga Xiao beberapa hari ini. Dan keluarga Xiao tetap diam tentang pelepasan industri keluarga Ye dan grup Junlin. Tetapi hanya memperingatkan kami untuk berhati-hati.
mengatakan bahwa kami bertemu lawan ini. Waktu. Lei Qianjue menyimpulkan, singkatnya, Lunang Xuan yang misterius ini adalah karakter yang kuat. Benar-benar luar biasa bisa mengunci Fan Dacheng dan mengambil keluarga Ye dan grup Junlin kembali dari keluarga Xiao. Ini adalah informasi yang dipegang oleh 4 raksasa. Ini sangat menakutkan. Karena perusahaan atau keluarga lain tidak mengetahui tentang perubahan kepemilikan Kinglan Group. Zheng Xiangkun tiba-tiba tertawa. Sejujurnya, saya telah berurusan dengan Anda selama beberapa dekade. Dan saya belum pernah melihat Anda berempat menunjukkan ekspresi yang begitu berat. Fu Longxing juga mengangguk. Memang, ini pertama kalinya aku melihatmu seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Lunang Xuan telah menyebabkan cukup banyak tekanan padamu. Han Xiaokun tersenyum. Memang ada tekanan. Tapi itu hanya kekhawatiran. Ancaman tidak mungkin. Lei Qianjue menyentuh janggut putih panjang di dagunya dan tertawa. Tentu saja. Bahkan jika Raja Surga datang, saya tidak bisa mengguncang kamar dagang Suzhou Hangzhou sedikit pun. Wakil Komandan Zheng mengangguk. Ya. Tidak mungkin menghancurkan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Tidak masalah dari sudut itu. Tidak mungkin. Buatlah analogi. Keluarga Ye dan keluarga Xiao hanyalah anakan muda yang baru saja tumbuh dewasa. Itu bisa dicabut oleh tenaga kerja. Kamar dagang Suzhou Hangzhou adalah pohon berusia 10.000 tahun. Diperkirakan 10 orang dapat mengelilinginya dan mengeluarkan yang mustahil dengan tenaga manusia. Mulut Yu Bukun memiliki lengkungan yang kejam. Meskipun tidak ada ancaman, Lunang Xuan seperti paku. Dia akan menyengatmu kapan saja. Kita harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Fu Longxing dan Zheng Xiangkun mengerti apa yang dia maksud dan tersenyum dan berkata, periksa identitas Lunang Xuan. Kita masih bisa melakukannya. Dengan itu, Zheng Xiangkun tiba-tiba menangkap seekor ikan. Dan dia melemparkannya ke keranjang Kuang Yu Bukun di sebelahnya. Sama seperti ini, ikan itu ditangkap untukmu. Adapun pembebasanmu, itu urusanmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Dia membandingkan ikan itu dengan Lunang Xuan. Keempat Lei Qianjue mengangguk. Bersambung.